Pilkada DKI Jakarta makin memanas, kampanye hitam semakin marak dan tidak terbendung. Ya, Ratna, ceramah agama kembali dimanfaatkan untuk mendukung pasangan calon tertentu. Lagi, kampanye hitam berbau sara. Kami mendapati seorang ustaz yang menyisipkan pesan politik dalam sebuah ceramah agama di Masjid Nurul Amal, Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Sang ustaz menyadari ucapannya termasuk pelanggaran. Bukannya meralat, ia malah menantang apa yang diumbar kepada 500-an jemaah yang hadir. Fatwa ulama se-Jakarta dan para habaib terakhir hari Minggu kemarin kumpul di Pondok Pesantren Darul Rahman, pimpinan Kiai Haji Sukron Makmun, ulama dan habaib se-DKI mengeluarkan fatwa bahwa masyarakat Jakarta yang muslim haram memilih gubernur yang non-muslim. Haram memilih pemimpin yang non-muslim. Saya sampaikan, dan ini saya ngomong di masjid. Kalau ada yang laporin, berarti yang laporin yang kagak beres. Jemaahnya bukan hanya warga biasa, melainkan juga istri calon gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Sri Hartati. Kedatangan Sri Hartati yang akrab disapa Bu Tati ini dalam rangka safari Ramadan, Rabu lalu. Istri Foke juga menyerahkan bantuan berupa ratusan paket bahan makanan pokok gratis dan santunan bagi kaum duafa. Kampanye hitam berbau sara menjelang pilkada pertama kali diembuskan si Raja Dangdut yang juga pendakwah, Rhoma Irama. Dalam isi ceramahnya beberapa waktu lalu, Rhoma diduga menyinggung isu sara yang merugikan pasangan Jokowi Ahok. Panwaslu DKI Jakarta akhirnya memanggil Rhoma terkait isi ceramahnya yang diduga berbau sara, alias suku, agama, ras, dan antar golongan. Seusai pemeriksaan, Rhoma pun keluar menemui wartawan. Namun entah mengapa, Rhoma tiba-tiba menangis. Dan inilah alasan Rhoma tentang isi ceramahnya di sebuah masjid di Tanjung Duren, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Saya harus menyampaikan apa dakwah itu. Jadi selama ini yang saya sampaikan di masjid-masjid itu bukan kampanye, tetapi dakwah. Ini yang istilah yang berbeda antara katakanlah KPU atau Panwaslu dengan kami. Kami berdakwah, sementara mungkin penilaian berkampanye. Yang dipertaruhkan dari kampanye hitam ini adalah suara pemilih saat putaran kedua Pilkada Jakarta 20 September mendatang. Bisa jadi pendukung salah satu pasangan calon gubernur membelot ke pasangan lain akibat termakan isu sara. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Ya, apapun bentuk kampanye hitam harus ditindak tegas. Namun sejauh ini upaya membendung kampanye berbau sara masih sebatas pendekatan persuasif. Panwaslu sendiri sudah melakukan beberapa upaya pencegahan, misalkan dengan mengundang rapat dengan pemuka agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama tanggal 24 Juli hari Selasa untuk mengantisipasi potensi pelanggaran isu sara atau potensi sara yang muncul bagikan gunung es misalkan. Itu kami lakukan tanggal 24 Juli. Kemudian kami tindak lanjuti tanggal 28 Juli dengan melakukan buka puasa bersama antara pemuka agama dengan pasangan calon, kedua pasangan calon. Yang ketiga, kami melakukan kampanye juga dengan membuat katakanlah tabloid kami edisi bulan Juli adalah isu terkait dengan politisasi agama. Saudara, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat Jumat pagi tidak seperti biasanya karena hari ini